vitamin yang dibutuhkan saat pandemi kayak gini untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah vitamin D. Tapi memang sekarang kayaknya susah banget ya kalau mau mencari suplemen vitamin D di mana-mana. Aku juga ngerasain nih Dokter Haikal. Betul Nyari banget. kalaupun ada kayaknya harganya mahal banget. Iya. Tapi kira-kira ada nggak sih dok sumber alami yang bisa untuk meningkatkan vitamin D di dalam tubuh? Nah, sebetulnya Intan ya, memang kalau masyarakat kan taunya vitamin D ya. Tapi kalau suplemen itu namanya vitamin D3. Nah, kita mesti tahu nih apa sih bedanya. Di tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Siang dok, pagi dok, apa kabar? Pagi Baik, dokter. baik, sehat. Nah dokter, ini kan banyak banget ya dokter ya vitamin-vitamin D yang beredar tuh ada vitamin D2, ada vitamin D3. Sebenarnya ini bedanya apa dok? Dan yang kita perlukan tuh vitamin yang mana? Ya, jadi memang vitamin D ini bentuknya ada vitamin D3 dan juga vitamin D2. Nah, jadi keduanya ini sumbernya memang berbeda. Nah, kalau misalnya vitamin D3, kalau dari makanan sendiri memang sumbernya lebih ke protein hewani. Gitu. Jadi contohnya seperti ikan-ikanan, kayak ikan, mungkin yang kita kenal sumber vitamin D itu ikan salmon ya. Iya. Ternyata nggak hanya dari ikan salmon, ternyata vitamin D juga ada di ikan-ikan berlemak lainnya. Contohnya nih kayak ikan mas, kemudian ikan kembung, ikan tongkol, ikan sarden, itu juga mengandung vitamin D. Jadi gitu. ikan mas juga mengandung vitamin D dok ya? Iya, benar. Ya, mengandung vitamin D, tapi mungkin dengan kadarnya yang berbeda-beda untuk setiap ikan. Nah, lalu contoh vitamin D3 ada pada kuning telur, ya. Memang pada kuningnya, tidak putihnya, kemudian ada pada hati sapi, dan juga ada produk-produk yang difortifikasi dengan vitamin D. Nah, contohnya seperti susu ini nih, gitu. Sering sekali si susu ini ditambahkan atau difortifikasi ke dalamnya. Dok, ya? Ya, jadi fortifikasi itu ditambahkan vitamin D ke dalamnya. Nah, Dok. sedangkan yang vitamin D2 tadi, nah D2 ini sumbernya lebih ke tumbuhan. Contohnya yang tinggi vitamin D2 adalah jamur, gitu. Jadi jamur itu mengandung vitamin D juga dok ya? Iya. Tapi D2. D2. Jadi kalau dari ininya dia ikatan rangkapnya tuh berbeda antara D3 dan D2 sama ada gugus metilnya. Jamur apa dok? Apakah semua jamur atau tertentu? Nah, jamur yang mengandung vitamin D2 adalah jamur yang dibiarkan atau ditumbuhkan di luar yang terkena cahaya sinar matahari gitu. Kalau di dalam itu tidak. Matahari. Iya, karena di jamur sendiri ada namanya ergosterol di mana dia akan aktif menjadi vitamin D2 kalau terbantu dengan UVB dari matahari. Oke, nah dokter, ini berbicara mengenai sinar matahari nih dok. Orang kan banyak banget yang akhirnya sekarang berjemur. Ini untuk terkena sinar matahari. Ini fakta atau mitos dok? Kalau berjemur di bawah sinar matahari tidak cukup memenuhi vitamin D di dalam tubuh. Ini fakta atau mitos? Itu mitos, Tan. Mitos? Iya, jadi memang sebenarnya sumber terbesar kita untuk vitamin D 90% itu didapatkan dari matahari. Dari pajanan, matahari dok? Iya, dari pajanan sinar matahari. Nah, jadi di kulit kita ada namanya provitamin D3 atau kita kenal dengan 7-dehidrokolesterol. Nah, dia akan menjadi aktif ketika terkena UVB dari matahari, kemudian masuk di metabolisme di hati, masuk ke ginjal untuk diaktifasi dalam bentuk vitamin D yang aktif, yaitu kalsitriol. Nah, di mana sebenarnya walaupun terpapar, angka kejadian faktanya nih ya, angka kejadian kekurangan atau defisiensi dari vitamin D di Indonesia sendiri itu masih cukup tinggi. Gitu, walaupun kita Indonesia terletak, kita negara tropis gitu ya, memang mendapatkan matahari gratis setiap harinya. Nah, ini mungkin ada beberapa faktor dan fakta yang menarik. Yang pertama bisa karena faktor geografis. Jadi misalnya musim, posisi lintang atau letak lintang suatu daerah ini akan berpengaruh terhadap sinar matahari yang didapat. Yang kedua bisa karena polusi udara, itu juga berpengaruh sinar mataharinya jadi berkurang yang masuk ke dalam permukaan bumi. Dan juga faktor dari diri sendiri apa saja, misalnya nih usia lanjut, semakin usia lanjut maka untuk menghasilkan dari provitamin D3 itu akan menjadi berkurang. Nah, terus ada faktor lain, misalnya nih orang Indonesia cenderung keluar rumah menggunakan sunblock, misalnya menggunakan payung, menggunakan tangan panjang gitu ya Tan. Biasanya takut kena matahari. Nah, ada lagi obesitas nih. Obesitas juga ternyata bisa menurunkan, bisa meningkatkan resiko kekurangan dari vitamin D. Dan terakhir yang menjadi isu penting sekarang adalah kelainan atau variasi genetik. Ternyata genetik juga pengaruh ya? Iya, jadi genetik sendiri akan berpengaruh di mana kelainan dari enzim yang membantu metabolisme dari vitamin D bentuk aktif, sehingga walaupun sudah terpapar matahari segimanapun, ternyata tetap kadar vitamin D-nya rendah. Nah, inilah yang butuh suplementasi, dok. Gitu. Jam berapa, dok? Jam yang optimal untuk bisa mendapatkan vitamin D dari matahari? Nah, untuk jam optimalnya sebenarnya kita kan perlu mendapatkan UVB ya dari matahari. Nah, ini mungkin boleh dilakukan sekitar pukul 9 hingga 10 pagi, sekitar 5 sampai 15 menit. Jadi boleh 5 sampai 15 menit 5 hingga 15 menit, nggak usah terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama nanti jadi sunburn atau jadi kemerahan gitu. Dan juga jika kelamaan malah resiko terjadinya kanker kulit. Nah, ini yang berbahaya. Berapa kali seminggu dok? Apakah boleh tiap hari atau gimana?
Nah, sebenarnya kalau dari rekomendasinya ini dari Perdoski itu seminggu itu 2 sampai 3 kali. Tapi memang kalau ingin dilakukan setiap hari boleh untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Dan ingat, nggak boleh hanya mengenai tangannya aja gitu. Jadi memang mengenai minimal dikatakan tuh kedua lengan dan juga kedua tungkai. Dan punggung dok ya? Dan punggung boleh. Oke, Ya. nah ini boleh harus pakai sunblock gitu nggak sih dok kalau kita mau berjemur di atas sinar matahari? Nah, sebenarnya si sunblock ini kan dia penghalang ya. Jadi sebenarnya kalau pakai sunblock malah menghalangi UVB yang masuk ke dalam gitu. Oh, jadi sebaiknya tidak usah pakai? Iya, mungkin kalau sunblock terutama perempuan ya, mungkin bisa digunakan di muka. Mungkin area lainnya tidak perlu menggunakan sunblock gitu. Oke. Dok, tadi kan dikatakan diperlukan konsumsi suplementasi vitamin D3. Nah, suplementasi vitamin D3 ini dianjurkan setiap hari, sangat dianjurkan setiap hari. Ini fakta atau mitos, tapi nanti dok jawabnya. Kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, kita masih membahas tentang vitamin D. Di zaman pandemi saat ini, banyak sekali orang yang panik buying membeli suplemen vitamin D3. Tapi apakah kita tahu dosis yang disarankan? Nah, dan apakah kita sebaiknya mengkonsumsi vitamin D setiap hari? Atau boleh selang-seling. Nah, kita akan masih bertanya nih dengan Dr. Feni. Dok, tadi ada pertanyaan, konsumsi vitamin D itu sangat dianjurkan setiap hari, dok. Ini fakta atau mitos? Konsumsi vitamin D dalam bentuk suplemen. Vitamin D3, suplemen. Suplemen ya. Nah, ini sebenarnya fakta, dok. Jadi fakta, dok? iya, jadi sebenarnya mengingat walaupun kita terletak tinggal di negara tropis yang memang dapat matahari gratis setiap harinya, tetapi memang jika dilihat faktanya nih, angka kekurangan atau defisiensi vitamin D di negara Asia termasuk Indonesia ini masih cukup tinggi. Gitu. Nah, jadi inilah yang memang direkomendasikan sebenarnya kalau mau pasti boleh memeriksakan terlebih dahulu kadar vitamin D-nya di dalam darah untuk tahu nih berapa dosis suplementasi yang tepat. Nah, dari angka kecukupan gizi sendiri dari vitamin D ini adalah sebesar 600 IU untuk usia dewasa hingga usia 64 tahun, sedangkan usia 65 tahun ke atas ini sebesar 800 IU atau international unit gitu. Berarti itu udah cukup ya dok ya untuk dikonsumsi sehari-hari? Itu untuk AKG-nya. Nah, yang pertama perlu diingat adalah dari berjemur, karena 90% ya sumbernya dari matahari. Kedua, ya boleh tambahkan bahan makanan sumber vitamin D walaupun berkontribusi hanya sekitar 10 hingga 15%. Nah, lalu periksakan kadar vitamin D di dalam darah. Ketika tahu mengalami kekurangan atau defisiensi, nah perlu ditambahkan pemberian suplementasi gitu. Dok, tadi dikatakan bahwa jumlah dosisnya untuk dewasa itu 600 IU. Ya. Tapi kan di zaman pandemi ini kita membutuhkan sistem imun yang kuat dan itu dapat dibantu oleh vitamin D. Nah, apakah boleh ditambahkan dosisnya, dok? Nah, atau cukup 600 tadi? Ya, ditambahkan dosisnya boleh, tentu saja. Nah, tergantung tadi yang dijelaskan, tergantung dari hasil kadar vitamin D dalam darah. Nah, sebenarnya hingga saat ini batas atas aman untuk berapa sih konsumsi vitamin D yang direkomendasikan untuk atas amannya itu memang masih belum ada. Tapi beberapa ada yang mengatakan ini dari Endocrine Society, itu boleh batas amannya hingga 10.000 IU per hari gitu. Nah, jadi mungkin sekarang masa pandemi banyak sekali yang ketika diperiksakan kadar vitamin D-nya ternyata sangat-sangat kurang, ya sangat kurang. Jadi defisiensinya itu berat, di mana memang membutuhkan lebih dari si 600 hingga 800 IU. Ya tergantung, ada yang bisa diberikan 1.000 IU per hari, ada yang 2.000, atau bahkan bisa sampai 5.000 jika terbukti memang terdapat kekurangan yang sangat defisit. Nah dokter, tapi itu aman ya dokter kalau kita konsumsi setiap hari, nggak ada menimbulkan efek samping dengan jumlah yang mungkin 5.000 IU atau 1.000 IU atau lebih dari itu? Nah, tentu saja yang namanya vitamin dan juga mineral jika berlebihan ada namanya toksisitas atau memang kelebihan atau hipervitaminosis dari vitamin D itu ada gitu. Nah, tetapi balik lagi hingga saat ini belum diketahui berapa batas atas amannya ya. Jadi memang kalau saran saya bagi Anda yang memang ingin meminum suplementasi baiknya memang diperiksakan terlebih dahulu kadar vitamin D-nya agar diketahui berapa sih dosis suplementasi yang tepat untuk Anda gitu. Oke, nah dokter, ini perlu nggak sih dok ada perlu vitamin-vitamin lain lagi untuk meningkatkan imunitas tubuh atau hanya cukup dari vitamin konsumsi suplemen vitamin D3 itu aja? Nah, untuk meningkatkan imunitas tentu saja ada beberapa vitamin dan juga mineral yang lain yang sifatnya memang antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh. Apa saja? Contohnya seperti vitamin C, kemudian yang sifatnya antioksidan vitamin E. Nah, lalu ada vitamin A, kemudian untuk mineral ada zinc, ada selenium. Nah, ini banyak gitu. Jadi memang yang menjadi isu penting ya sekarang memang sudah banyak penelitiannya dan terbukti terhadap pandemi ini, terhadap COVID, ini adalah si vitamin D gitu. Dok, memang kalau kita membeli suplemen vitamin D kan cukup mahal dok ya, dan juga mulai langka nih. Kemudian juga daging atau ikan salmon kan juga cukup mahal dok.
Dan masyarakat tuh taunya tahu tempe dan juga kacang-kacangan katanya dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D. Ini fakta atau mitos, Dok? Nah, itu mitos, Dok. Mitos, Jadi, Dok? iya, kecuali kalau memang dilakukan fortifikasi ya, ditambahkan gitu. Memang ada beberapa yang ditambahkan vitamin D di produk makanan. Nah, tetapi memang si tahu tempe dan kacang-kacangan memang dia lebih ke sumber kalsium, Dok. Gitu. Jadi mungkin si vitamin D tersebut sifatnya itu perannya adalah untuk meningkatkan penyerapan dari kalsium. Jadi keduanya ini sama-sama berfungsi untuk tulang memang. Nah, sebenarnya kalau bahan makanan sumber dari vitamin D kalau dari tumbuhan lebih ke jamur, Dok. Yang tadi dijelaskan. Jamur ya? Iya, terutama jamur yang tumbuhnya di luar. Contohnya mungkin seperti jamur portobello, maitake gitu yang tumbuh di luar, itu memang tinggi akan vitamin D2 gitu. Nah, dokter, ini kan kayak aku juga ya, Dok ya, selalu beranggapan kayaknya kalsium sama vitamin D itu adalah dua hal yang sama. Nah, ini memang ternyata beda ya, Dok, antara kalsium dengan vitamin D. Iya, jadi vitamin D itu memang termasuk vitamin larut lemak. Dia temannya sama vitamin A, vitamin E, vitamin K. Nah, sedangkan kalsium ini memang berbeda, dia termasuk mineral. Ya, tetapi keduanya memang fungsinya berbarengan. Jadi sama-sama untuk kesehatan tulang dan juga gigi. Di mana vitamin D ini dalam bentuk kalsitriol, di mana dia akan meningkatkan atau membantu penyerapan dari kalsium. Gitu. Jadi keduanya bersamaan gitu. Tetapi memang dua ini berbeda. Oh, dua hal yang beda. Oke. Dok, tipsnya Dok untuk masyarakat yang mungkin kesulitan nih untuk mendapatkan suplemen vitamin D3 dan apa yang dapat mereka lakukan untuk bisa mendapatkan vitamin D dan untuk misalnya selain sinar matahari, Dok, apa saja? Oke, jadi selama pandemi COVID-19 seperti ini memang kan kita membutuhkan imunitas tubuh yang baik, daya tahan tubuh yang baik. Nah, salah satunya adalah dengan konsumsi makanan yang sehat tentu saja. Jadi yang pertama dipikirkan adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang lengkap, bernutrisi, bergizi seimbang, penuhi kebutuhan si zat gizi yang makro, terutama karbohidrat, protein, lemak, dan juga pilih yang sehat. Lalu cukupi kebutuhan zat gizi mikro, diantaranya adalah vitamin dan mineral. Nah, isu penting saat ini kan untuk imunitas, terutama selama pandemi adalah vitamin D. Betul. Di mana sudah banyak penelitian ternyata pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan kadar vitamin D yang rendah memang meningkatkan resiko gejala, komplikasi, dan juga risiko mortalitas atau kematian memang lebih tinggi. Dikatakan udah ada penelitian ini di Indonesia, dikatakan 10 kali lebih tinggi pada yang mengalami kekurangan vitamin D dibandingkan dengan yang normal. Nah, jadi yang pertama, memang sumber vitamin D 90% itu dari matahari. Jadi selain konsumsi makanan yang sehat, yang kedua harus berjemur berbarengan dengan olahraga pagi. Gitu, pagi sambil olahraga sambil berjemur. Jam berapa? Jam 9 hingga 10 pagi, sekitar 5 hingga 15 menit. Mungkin bisa mengenai areanya yang lebih banyak, kedua lengan, kedua tungkai, atau punggung juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh ditambahkan dengan bahan makanan sumber vitamin D, tapi memang ini berkontribusi kurang lebih 10 hingga 15%. Tidak hanya dari ikan yang mahal, ya. Bisa dari ikan-ikanan yang memang banyak di sini seperti ikan mas, ikan kembung, ikan tongkol, kemudian ikan sarden, itu juga tinggi akan vitamin D. Dan juga kalau terbukti memang terjadi kekurangan atau defisiensi, nah tentu saja ini boleh diperiksakan kadar vitamin D-nya, nah ini baru boleh ditambahkan pemberian suplementasi. Jadi intinya vitamin D itu murah, Dok, ya, dari matahari dan juga dari makanan, ya. Oke, makasih banyak, Dokter. Baik, Dok, terima kasih informasinya. Semoga ini clear ya buat saya juga buat pemirsa di rumah. Nah, tapi Dokter Haikal, kayak sekarang kan memang angka COVID semakin tinggi ya, Dok ya. Kalau misalnya kita swab nih, terus terkonfirmasi positif, pasti mau nggak mau melakukan isolasi mandiri. Nah, tapi sebenarnya tata caranya ada nggak sih, Dok, yang aman? Karena kan banyak banget berita yang akhirnya mereka isoman dan berakhir fatal, Dok. Nah, itu betul sekali, Intan. Makanya nanti kita akan membahasnya bersama Dr. Alexander Ginting dari Satgas COVID-19 sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.